Hai kakek Marantungga. Aku ingin mendengar fakta menakjubkan tentang penciptaan alam semesta yang ada dalam Al-Quran. Tapi cukup 1 atau 2 saja. Apa kau percaya NASA? NASA anak Pak Nasir ya? Bukan NASA yang itu, tapi NASA yang di luar angkasa. Itu loh, National Aeronautics and Space Administration, atau Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat. Tentu saja aku tahu. Tahu apa? Tahu tentang yang baru saja kau tanyakan. Apa yang aku tanyakan? Bukankah kau yang bertanya? Kau jangan terlalu kaku. Bercanda sedikit, boleh dong. Hahaha, lucu. Well, aku akan menjawab. Astronom menemukan ilmu pengetahuan bahwa pada awalnya langit dan bumi saling melekat menjadi satu. Kemudian keduanya terpisah dari yang lain. Penemuan ini dinamakan dengan teori ledakan dahsyat atau Big Bang. Pada mulanya, alam membentuk massa yang sangat tebal, berkilau dan sangat panas. Kemudian akibat pengaruh tekanan dahsyat yang datang dari suhu panasnya yang sangat tinggi, maka terjadilah ledakan dahsyat yang meledakkan massa gas tadi dan melemparkan kepingan-kepingannya ke seluruh penjuru. Bersama berjalannya waktu, maka terbentuklah planet-planet dan bintang-bintang. Pada tahun 1989, satelit Amerika atau NASA yang aku katakan tadi mengirim data-data yang mengokohkan teori ledakan dahsyat itu. Dan sebelumnya, pada tahun 1986, stasiun antariksa Uni Soviet juga mengirimkan data-data yang mengokohkan teori ledakan ini. Kemudian ini baru dilihat oleh orang-orang pada masa sekarang. Dan Al-Quran sudah terlebih dahulu menginformasikannya. Awalam yarul ladzina kafaru anna sawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahuinya bahwa langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah satu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya. Di dalam tafsir Al-Quran disebutkan kata rotqon, maksudnya adalah melekat atau padu. Surat Al-Anbiya ayat 30. Maka fikirkanlah, apakah ini lelucon, sekedar main-main, atau sekedar menjawab pertanyaanmu dengan asal-asalan? Bagaimana kau memikirkan bahwa Al-Quran ini bukan yang langsung diturunkan oleh Allah, jika sesuatu yang menakjubkan tentang alam ini sudah terlebih dahulu diinformasikan di dalamnya sebelum adanya teknologi? Berikutnya, para astronomi mengatakan bahwa langit melewati periode dalam bentuk kabut. Inilah yang direkomendasikan oleh ilmu pengetahuan akhir-akhir ini. Mereka mengatakan, buktinya, pergilah ke salah satu teropong dan arahkan pandangan mata kalian ke arah langit itu. Kalian akan menemukan kabut di langit. Sisa kabut itu membentuk bintang-bintang dan planet-planet sampai masa kita sekarang ini. Dan Allah telah memberitahukan pengetahuan ini di dalam Al-Quran, dalam surat Fussilat ayat 11. Kemudian dia menuju kepada penciptaan langit, dan langit itu masih merupakan asap. Lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu keduanya menurut perintahku, dengan sesuka hati atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan sesuka hati. Bagaimana Al-Quran bisa menerangkan tentang alam semesta yang dibuktikan sains di zaman sekarang ini? Sedangkan di masa Al-Quran diturunkan, belum ada teknologi. Tidakkah kita pikirkan bahwa ada yang kecanggihannya tidak terbatas dan tak tertandingi, yaitu Allah? Allah lah yang memberitahu semuanya lewat Al-Quran. Bagaimana kau menyangkal ini dengan mengatakan bohong yang hanya merupakan ucapan dari dugaan atau prasangka tanpa bisa membuktikan atau mempertanggungjawabkan bantahan itu dengan data yang akurat? Jadi mohon maaf, fakta ini tak akan bisa dibantah dengan celetukan kosong seperti bohong, hoax, dongeng yang tanpa keterangan yang akurat. Masih ada ratusan lagi, dan aku akan terus mengupasnya. Ingat, aku tidak mempengaruhi siapapun dan tidak merendahkan siapapun. Aku hanya menyampaikan salah satu alasanku untuk begitu cinta kepada agamaku. Aku mengagumi Tuhanku, nabiku, dan kitabku. Jadi, marilah kita sama-sama saling menghormati.